Shalom, selamat pagi teman-teman. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan. Marilah kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan pagi hari ini di sekolah minggu gabungan kami. Kami bersyukur sepanjang satu minggu yang lamanya Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan menolong kami, sehingga pada saat ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang kami dengar dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang kelima di sekolah minggu gabungan kita pada pagi hari ini. Dan kita belajar dari satu topik atau satu tema, yaitu menjala jiwa bagi Kristus, yang terambil dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Katri akan bacakan untuk kita semua. Silakan memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Teman-teman semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kalau kita melihat di judul perikop kita pada pagi hari ini, yaitu Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Sesuai dengan pembacaan kita sudah baca bersama-sama, dan kita sudah melihat bersama-sama bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah, di sini kita melihat Matius menekankan panggilan Yesus agar murid-muridnya meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti dia. Kita lihat sesuai dengan pembacaan kita tadi. Yang pertama adalah hal ini ditujukan bahwa Petrus dan Andreas segera meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Yesus. Dan begitu juga dengan Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu serta ayah mereka lalu mengikuti Yesus. Nah, di sini kedua hal ini kita bisa melihat bahwasannya Yesus ketika memanggil murid-muridnya dalam keadaan memiliki pekerjaan, yaitu penjala ikan. Nah, di sini kita sudah melihat tadi sesuai dengan pembacaan kita bahwasannya Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Nah, ini adalah visi yang sangat besar. Ini adalah panggilan yang sangat besar. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang dijangkau adalah orang-orang. Dan ini sangat besar tanggung jawab. Nah, teman-teman semua, saat ini kita belajar bagaimana kita memenuhi setiap panggilan kita, dimanapun kita berada, dan apapun bentuk panggilan yang diberikan kepercayaan kepada kita.
kita harus siap sedia. Dalam hal ini dituntun bagaimana kita harus siap sedia dalam setiap panggilan dan meninggalkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, setelah mereka meninggalkan rumah, mereka meninggalkan pekerjaannya tadi, murid-murid yang pertama tersebut tinggal bersama dengan Yesus, serta menemaninya kemanapun Yesus pergi. Mereka mendengarkan pengajaran Yesus, serta mengamat-amati tindakannya. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Dan bagaimana murid-murid yang pertama ini bersama-sama dengan Yesus, dengan keterbukaan hati mereka, dengan kesediaan mereka, sampai mereka mengikuti Yesus dan mengamati apa yang dilakukan Yesus, menjadi saksi mata bagi mereka. Jadi teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini apapun yang menjadi suatu panggilan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki kesediaan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meresponi setiap panggilan, setiap visi, tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jadi teman-teman dimanapun berada di sekolah, diberi kepercayaan sebagai ketua kelas, dan segala macam, responi dengan baik. Jangan menolak setiap tanggung jawab. Kita belajar dari hal-hal kecil, sehingga hal-hal yang besar nanti kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita melihat perkataan penting Yesus kepada keempat orang yang bersedia untuk mengikuti Dia, yaitu, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata "mari" di sini adalah suatu perintah. Misalnya kita diperintahkan di rumah, kamu sapu ini, setelah pulang sekolah nanti kamu nyuci piring, dan sapu lantai, pel lantai. Nah, itu adalah suatu perintah. Dan begitu juga dengan kata "mari" ini. Ini adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya yang pertama, keempat orang ini yang bersedia mengikuti Dia. "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi ini adalah perintah Yesus. Kalau Yesus yang sudah memerintahkan, pasti kita mengikuti. Karena Yesus adalah juru selamat hidup kita. Nah, jadi teman-teman semua, marilah kita memiliki hati yang benar-benar bersedia bagaimana kita mengikuti Yesus, sehingga kita nanti bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun. Ini adalah tugas kita, menjadi penjala manusia. Murid-murid yang pertama, mereka meninggalkan pekerjaan mereka, penjala ikan. Sekarang mereka menjadi penjala manusia, mereka menjangkau jiwa supaya orang-orang percaya kepada Yesus dan mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Teman-teman semua, kalau kita melihat kata demi kata, ya, ada kata penting di sini ya. Yang pertama itu adalah ikutlah aku atau follow me. Nah, di sini ikutlah ini merupakan suatu perintah. Dan ketika kita diperintahkan, kita harus melakukan, bukan menolak. Kita melakukan suatu perintah yang diberikan kepada kita, setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nah, di sini kita melihat pelayanan Yesus ketika sedang berjalan sesuai pembacaan kita tadi, menyusuri tepian Danau Galilea. Yesus mengawali pelayanannya dengan memilih murid-muridnya. Simon Petrus
dan Andreas saudaranya mengikuti Yesus. Nah, di sini kata flomi atau ikutlah aku artinya suatu panggilan atau visi untuk mengikuti Yesus dalam kedaulatan Tuhan dan anugerah Allah semata. Jadi teman-teman semua, kita harus benar-benar ketika kita menjadi penjala manusia, kita harus benar mengikuti kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, mengikuti Yesus dan melaksanakan setiap perintah yang Yesus katakan kepada kita. Dan begitu juga dalam keadaan kita saat ini, dimanapun kita berada. Segala perintah atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita harus melakukannya. Jangan kita menganggap sepele. Jangan kita menganggap biasa aja. Tidak, tetapi bagaimana kita melakukan dengan sepenuh hati. Kembali kepada yang latar belakang tadi, bahwasanya bagaimana kita ketersediaan mengikuti Yesus, meninggalkan segala sesuatu, dan tetap berfokus kepada perintah Tuhan Yesus. Yesus memanggil orang yang percaya dengan lembut, halus, tegas, dan jelas. Panggilan itu juga mulia karena memanggil kita adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita tidak bisa mengikuti Dia, kita tidak bisa mengikuti Yesus tanpa kita mempercayai Dia. Apalagi dalam menjangkau atau memberitakan kebenaran Injil Kristus. Yang pertama itu yang harus kita lakukan ketika kita mengikuti Yesus, kita harus dulu mempercayai. Ya, kita harus mempercayai. Karena tugas kita besar, menjangkau, bukan penjala ikan lagi, tetapi penjala manusia, menjaga orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sehingga mereka mengakui nanti bahwasanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Ini adalah tugas kita, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman memberitakan Injil, memberitakan Alkitab kepada teman-teman di sekolah. Ya, pelan-pelan, step demi step, pasti Tuhan akan menolong kita. Jangan ragu, ya, jangan ragu. Dan dalam hal ini tetap meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kalau kita melihat kata yang kedua yang perlu kita lihat adalah aku akan membuat. Nah, di sini kita melihat Yesus akan memberikan dan mempercayakan suatu tanggung jawab kepada muridnya. Kepada murid-muridnya tadi yang dipanggilnya. Aku akan membuat. Dia mempercayai mereka. Dia mempercayai murid-muridnya untuk memberikan suatu tanggung jawab. Bagaimana mereka menjala manusia, menjaga orang-orang yang belum percaya. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Bagaimana bisa mengetahui tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Adalah dengan cara belajar kebenaran firman Tuhan dengan rajin dan tekun. Nah, ini adalah tugas kita. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini adalah merupakan suatu yang harus kita lakukan. Saya dan teman-teman, ini adalah yang harus kita lakukan. Belajar firman Tuhan dengan rajin dan tekun. Teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah penjala manusia. Pekerjaan yang mereka lakukan bukan penjala ikan, melainkan penjala manusia. Nah, di sini menjadi penjala manusia merupakan panggilan pelayanan yang ditujukan kepada orang Kristen yang dipanggil dengan cara masing-masing sesuai dengan karunia yang dipercayakan kepada kita. Nah, teman-teman, sesuai dengan pembacaan kita, bahwasanya mereka
yang dulu itu penjala ikan, sekarang Tuhan memanggil mereka dan mereka mengikuti Tuhan dan memiliki tugas, visi, tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi penjala manusia. Di sini kita melihat bahwasanya penjala manusia merupakan panggilan pelayanan. Nah, panggilan pelayanan yang ditujukan kepada setiap kita. Dan ini yang kita harus laksanakan. Dimanapun kita berada. Sesuai dengan karunia yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Penjala manusia adalah tujuan dan perintah Allah atas manusia, agar manusia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan melihat betapa pentingnya menjaga jiwa yang belum percaya kepada Yesus. Teman-teman, saat ini kita menjaga orang-orang di sekitar kita, apalagi terlebih-lebih di keluarga kita yang masih belum percaya kepada Yesus. Kita harus menjangkau mereka. Kita harus memberitakan Injil keselamatan kepada mereka, sehingga kita, keluarga kita, diselamatkan. Dan apalagi orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana tanggung jawab ini kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan penjala ikan dan penjala manusia. Penjala ikan tidak bisa menunggu supaya ikannya datang kepadanya, tetapi ia harus pergi ke tempat di mana ada ikan yang banyak. Ketika kita menjadi penjala ikan, sistemnya bukan sistem menunggu, tetapi bagaimana mencari ikan. Dan begitu juga dengan penjala manusia, tidak bisa menunggu supaya jiwa datang kepadanya, tetapi kita harus pergi untuk mencari jiwa baru percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Di sini bukan kita hanya menunggu di tempat, siap di tempat. Tidak. Tetapi bagaimana kita pergi berjalan, menjangkau jiwa, dan sehingga menemukan dan mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, di sini kita melihat persamaan penjala ikan dan penjala manusia adalah keberanian, karena akan menghadapi suatu resiko, tantangan, badai yang sangat besar. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan. Dalam keseharian kita pun, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita memiliki tantangan, memiliki badai kehidupan yang besar, menghadapi resiko. Tekanan orang percaya tidak hanya melakukan persekutuan saja, tetapi turut terlibat dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam hal menjangkau jiwa yang belum percaya sehingga bisa percaya dan menerima keselamatan. Segala tantangan, segala badai yang sangat besar yang kita hadapi dalam menjangkau jiwa menjadi penjala manusia, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Untuk itu teman-teman, jangan kita jemu-jemu untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada sahabat kita di sekolah dan dimanapun kita berada. Marilah kita menjadi penjala manusia untuk menjangkau jiwa-jiwa baru dan percaya kepada Tuhan. Yang menjadi kesimpulan untuk renungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita menjadi pengikut Tuhan. Follow me. Mengikut Tuhan. Ini adalah
hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu mengikut Tuhan. Kalau kita melihat tadi dalam pembacaan kita, mari ikutlah aku. Di sini kita diajarkan bagaimana kita mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan pasti susah senangnya kita jalani. Bahkan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Semakin banyak tekanan dari sana sini datang dalam kehidupan kita. Tetapi jangan khawatir, teman-teman semua. Mengikut Tuhan, kita memiliki kehidupan yang kekal. Yang kedua adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Aku akan membuat kamu menjadi penjala manusia. Ini adalah suatu kepercayaan dan tanggung jawab. Segala kepercayaan diberikan kepada kita, segala tanggung jawab, visi yang diberikan kepada kita melaksanakan. Apapun besar kecil, kita melaksanakan. Jangan kita menolak, tetapi step demi step kita menyelesaikan tanggung jawab kita. Yang ketiga adalah panggilan, yaitu penjala manusia. Bagaimana ketika kita memiliki panggilan, memiliki tugas, memiliki suatu tanggung jawab, visi yang harus kita capai, menjadi penjala manusia. Saat ini teman-teman, beritakan Injil, beritakan keselamatan. Jangan takut, karena Tuhan dan Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kita. Ketika kita sudah melakukan hal ini, mengikut Tuhan, memiliki kepercayaan dan tanggung jawab, memiliki panggilan, kita akan memenuhi hasil, yaitu mendapatkan jiwa baru dan keselamatan. Jadi teman-teman, saat ini marilah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita terus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum Katri akan menutup dalam doa, kita melihat ayat hafalan kita. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matius pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekali lagi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami diingatkan bagaimana kami menjaga jiwa-jiwa baru menjadi penjala manusia, sehingga orang-orang dapat percaya kepada Engkau dan memiliki kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan yang dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom.